Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rosyadia dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas A, semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Baik teman-teman, di sini saya sudah memaparkan PowerPoint yang saya buat. Ini judulnya ya, Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini. Yang pertama, saya membagi 4 poin. Yang pertama, pengertian anak dan anak usia dini. Kedua, pengertian pendidik dan pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, lembaga pendidikan anak usia dini. Keempat, landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu poin-poinnya. Nomor 1, pengertian anak dan anak usia dini. Di poin A, anak adalah karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang. Karena anak juga memiliki harkat martabat dan hak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi, supaya di masa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa. Lalu di poin B, definisi anak usia dini yang dikemukakan oleh NAEYC atau National Association Education for Young Children adalah sekelompok individu yang berada pada rentan usia antara 0 sampai 8 tahun. Lalu di poin C, anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan bisa disebut dengan lompatan perkembangan. Anak usia dini memiliki rentan usia yang istimewa dibandingkan dengan rentan usia selanjutnya, karena perkembangan kecerdasan serta motorik yang luar biasa hebatnya. Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik dan berada pada masa proses perubahan berupa pertumbuhan, perkembangan, pematangan, dan penyempurnaan baik pada aspek jasmani maupun rohaninya yang berlangsung seumur hidup, bertahan, dan berkesinambungan. Jadi dapat kita ketahui bahwa dalam pengertian anak dan anak usia dini ini, pada hakikatnya anak adalah karunia, rahmat atau rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa mempunyai hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu harus dipenuhi. Salah satunya mendapatkan pendidikan seperti itu. Selain dari harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang. Nah, lalu di poin B, National Association Education for Young Children mendefinisikan bahwa anak usia dini itu berada pada rentang usia antara 0 sampai 8 tahun. Di poin C, dari definisinya, anak usia dini itu merupakan individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Mengapa disebut dengan sangat pesat dan sangat istimewa? Karena di fase ini anak usia dini sering disebut dengan istilah golden age gitu, atau masa keemasan, yang dimana anak usia dini ini menerima informasi dengan cepat, baik dari pendengarannya, penglihatannya, atau dari perilaku atau perlakuan di lingkungannya, begitu. Lanjut ke poin kedua, pengertian pendidikan dan pendidikan anak usia dini. Ada poin A, kata pendidik berasal dari didik, artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan tentang sopan santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya. Selanjutnya, dengan menambahkan awalan P hingga menjadi pendidik, artinya orang yang mendidik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidik artinya orang yang mendidik.
Lalu di poin B, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek perkembangan anak. Baik, di nomor 2 ini, pengertian pendidikan anak usia dini, ada 2 poin. Yang pertama, pendidik. Pendidik itu berasal dari kata didik, yaitu yang secara artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan kepada seorang, agar seorang itu mempunyai ilmu pengetahuan, baik untuk akademik maupun untuk perilaku. Nah, hanya saja ditambah imbuhan atau awalan pe yang artinya itu pelaku, begitu, pelaku didik, yaitu orang yang mendidik alias guru ataupun orang tua ataupun siapapun yang mendidik begitu kepada seorang. Nah, yang B itu tentang pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan merupakan fasilitas atau lembaga yang diselenggarakan untuk anak usia dini yang bertujuan agar perkembangan anak dan pertumbuhan anak berproses secara menyeluruh begitu, secara menyeluruh, baik itu jasmani, rohani begitu, motorik, berpikir imajinatif, seperti itu. Lalu di poin ketiga tentang lembaga pendidikan anak usia dini. Lembaga pendidikan anak usia dini itu ada 3. Yang pertama, pendidikan anak usia dini jalur formal. Yang kedua, pendidikan anak usia dini jalur non formal. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini jalur informal. Baik, kita baca dulu. Baik, yang pertama, pendidikan anak usia dini jalur formal. Di jalur formal ada 2, yaitu Taman Kanak-kanak atau TK dan Raudatul Atfal atau RA. Nah, Taman Kanak-kanak atau TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun. Lalu Raudatul Atfal atau RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4-6 tahun. Jadi, di sini terdapat sedikit perbedaan. Jika Taman Kanak-kanak itu merupakan lembaga pendidikan anak usia dini jalur formal yang memang umum gitu. Jadi nggak berpaku pada agama Islam, karena TK itu ada juga kan TK orang yang menganut agama Kristen begitu kan, ada itu juga. Nah, rentan usianya dari 4-6 tahun. Sama dengan RA 4-6 tahun. Tetapi yang membedakan dengan Raudatul Atfal yaitu dengan kekhasan agama Islam. Jadi ada orientasi terhadap agama Islam begitu. Kalau kita contohkan dengan contoh lain seperti ada SD, sekolah dasar, dan MI, Madrasah Ibtidaiyah. Lalu ada SMP dan Madrasah Sanawiyah. Lalu ada SMA atau Madrasah Aliyah, seperti itu. Jadi TK juga ada pasangannya, yaitu Raudatul Atfal. Gitu. Lalu kita menuju ke poin B, pendidikan anak usia dini jalur non formal. Jalur non formal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok bermain KB atau kober atau playgroup merupakan tempat bermain dan belajar bagi anak-anak sebelum masuk TK atau RA. Pada umumnya, kelompok bermain menampung anak-anak normal dalam rentang waktu usia 3-4 tahun. Kelompok bermain bertujuan mengembangkan seluruh aspek fisik, mental, emosi, dan sosial anak.
Lalu ada Taman Pengasuhan Anak atau TPA. Taman Pengasuhan Anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan layanan pengganti berupa asuhan, perawatan, dan pendidikan bagi anak balita selama anak tersebut ditinggal bekerja oleh kedua orang tuanya. TPA umumnya melayani pengasuhan anak usia 2 bulan sampai 5 tahun. Lalu ada Bina Keluarga Balita atau BKB adalah suatu kegiatan yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dan keluarga lainnya mengenai bagaimana mendidik, mengasuh, dan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Jadi di sini berbeda-beda ya. Kalau kober, kelompok bermain, itu merupakan tempat bermain bagi anak-anak dari usia 3 sampai 4 tahun biasanya, yang dimana kober ini adalah sebagai bentuk persiapan persiapan bagi anak-anak sebelum masuk TK atau RA. Nah, tujuan dari kober ini mengembangkan seluruh aspek fisik, mental, emosi, dan sosial anak. Lalu ada TPA. TPA ini biasanya jadi seperti orang tuanya yang berkarir ya, ibu dan bapaknya berkarir, mempunyai anak balita, misalkan tidak ada saudara yang bisa dititipi, tidak bisa menitipkan kepada saudara, apalagi kalau misalkan jauh dari saudara-saudara, mungkin alternatifnya bisa dititipkan di TPA, Taman Pengasuhan Anak. Nah, umumnya Taman Pengasuhan Anak ini rentan usia anaknya dari 2 bulan sampai 5 tahun. Begitu. Cukup membantu ya TPA ini untuk orang tua yang berkarir. Lalu ada Bina Keluarga Balita. Nah, Bina Keluarga Balita itu bukan untuk anak-anak, tetapi untuk orang tuanya atau keluarganya begitu yang mempunyai balita. Nah, di sini tuh kegiatan ya. BKB itu kan suatu kegiatan yang memang bertujuannya memberikan ilmu pengetahuan kepada orang tuanya, kepada keluarganya, bagaimana sih mendidik, mengasuh, dan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Begitu. Lanjut. Ada pendidikan anak usia dini, jalur informal. Nah, jalur informal ini di luar dari yang tadi ya, lembaga-lembaga yang tadi, yaitu pendidikan keluarga atau yang suka disebut dengan parenting ya. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak sebab pendidikan keluarga merupakan pondasi bagi anak untuk membangun struktur kepribadian selanjutnya. Dan memang sebelum anak itu melanjutkan atau menginjak ke lembaga formal atau non formal begitu, anak itu mendapatkan pendidikan baik dari dapat pendidikan pertama itu dari kedua orang tuanya begitu. Jadi lingkungan keluarga merupakan satu lingkungan yang memang berperan utama dalam mendidik anak begitu sebelum anak itu menginjak kepada sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan. Lanjut, ada nomor 4 ini landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Nah, di landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini ini ada 3. Yang pertama ada landasan yuridis, yang kedua ada landasan landasan filosofis dan religi. Lalu yang ketiga landasan keilmuan dan empiris. Baik, kita baca dulu. Yang pertama ada landasan yuridis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya
pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Lalu ada pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa dalam ayat 1, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Ayat 2, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, non-formal, dan atau informal. Ayat ketiga, pendidikan anak usia dini jalur formal yaitu TK, RA, atau bentuk yang sederajat. Ayat keempat, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal, ada KB, TPA, atau bentuk yang sederajat. Ayat kelima, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal, pendidikan keluarga, dan pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Dan ayat kelima, ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Baik, jadi di poin A ini, landasan yuridis. Landasan itu bagaikan pondasi ya, atau dasar yang mendorong penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Begitu, maka dibentuklah lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini seperti itu. Nah, ini dasarnya, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa anak usia dini rentan usianya dari 0 sampai 6 tahun. Jika tadi yang saya telah sebutkan di awal yang disepakati oleh dunia mungkin dari 0 sampai 8 tahun, tapi di Indonesia itu 0 sampai 6 tahun gitu. Lalu ini ya pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini. Ini mencakup semua yang saya tadi telah jelaskan ya. Nah, ini dasarnya begitu. Lanjut ke poin B, landasan filosofis dan religi. Pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari pendidikan seumur hidup sebagai sebuah konsep yang telah dipopulerkan oleh UNESCO dengan istilah lifelong education. Populernya istilah tersebut bukan saja karena diprogramkan dan dijadikan sebagai salah satu pilar pendidikan oleh UNESCO, tetapi juga karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk-petunjuknya. Umat Islam dianjurkan untuk menuntut ilmu sejak dari ayunan hingga liang lahat. Konsep Islam tentang pendidikan sepanjang hayat akan meninggikan harkat dan martabat manusia, termasuk anak-anak Indonesia. Anak-anak bangsa ini perlu mendapatkan pembinaan sejak dini melalui pendidikan agar mereka tidak tertindas oleh bangsa lain di dunia. Nah, pada dasarnya pendidikan anak usia dini harus berdasarkan nilai-nilai filosofis dan religi yang dipegang oleh lingkungan yang berada di sekitar anak dan agama yang dianutnya. Di dalam Islam dikatakan bahwa seorang anak terlahir dalam keadaan fitrah atau suci. Orang tua mereka yang membuat Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, di poin B ini landasan filosofis dan religi. Tidak hanya secara filosofis, anak itu perlu mendapatkan pendidikan, tetapi juga memang ada dorongan dari agama begitu. Kalau dalam Islam banyak ya di hadis-hadis kita menemukan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim, karena dengan ilmu itu derajat manusia akan dinaikkan begitu, ditinggikan begitu. Nah, kalau anak itu sudah mempunyai pendidikan yang baik dari awal, dari lingkungan keluarga, lalu dari sekolah, lingkungan masyarakat begitu. Nah, nanti anak itu menjadi bentuk pribadi yang baik juga. Nah, ditekankan juga oleh agama Islam bahwa menuntut ilmu itu harus dengan akhlak yang baik, akhlak yang karim, begitu. Agar apa? Agar barokah, seperti
seperti itu. Lalu di poin C ada landasan keilmuan dan empiris. Di poin C landasan keilmuan dan empiris ada pendidikan anak, yaitu pendidikan anak usia dini pada dasarnya harus meliputi aspek keilmuan yang menunjang kehidupan anak dan terkait dengan perkembangan anak. Konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis, artinya kerangka keilmuan PAUD harus dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya psikolog, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan gizi, serta neuroscience, ilmu tentang perkembangan otak. Dalam mengembangkan potensi belajar anak, maka harus diperhatikan aspek-aspek perkembangan yang akan dikembangkan sesuai dengan disiplin ilmu yang saling berhubungan dan terintegrasi, sehingga diharapkan anak dapat menguasai beberapa kemampuan dengan baik. Lalu dari segi empiris, banyak sekali penelitian yang menyimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini sangat penting. Clark, itu seorang tokoh dalam semiawan, menjelaskan bahwa pada waktu manusia lahir, kelengkapan organisasi otak memuat 100-200 miliar sel otak yang siap dikembangkan, serta diaktualisasikan mencapai tingkat perkembangan potensi tertinggi. Tetapi hanya sekitar 5% saja dari potensi yang ada lalu dimanfaatkan. Hal ini terjadi karena kurangnya stimulasi yang mengoptimalkan otak. Nah, dari segi keilmuan, bahwa pendidikan anak usia dini itu bersifat isomorfis, yaitu harus dibangun dengan interdisiplin ilmu. Jadi dari beberapa disiplin ilmu yang digabungkan menjadi satu. Nah, yang telah saya sebutkan gitu sih, psikolog, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan gizi, serta neuroscience atau ilmu tentang perkembangan otak. Nah, ini tuh perlu ilmu-ilmu interdisiplin ilmu ini sangat perlu diterapkan pada anak usia dini karena disiplin ilmu tersebut saling berhubungan begitu, dan memang ditujukan untuk anak usia dini agar anak itu dapat menguasai beberapa kemampuan dengan baik begitu. Lalu dari segi empiris, nah dari banyak sekali penelitian menyimpulkan bahwa memang pendidikan anak usia dini itu sangat penting. Nah, lalu pendapat menurut Clark dalam semiawan menjelaskan bahwa manusia itu lahir dengan kelengkapan organisasi otak membuat 100-200 miliar sel otak yang siap dikembangkan. Nah, tapi hanya sekitar 5% saja dari potensi yang ada lalu dimanfaatkan. Hal ini terjadi karena kurangnya stimulasi yang mengoptimalkan otak. Maka untuk mengoptimalkan otak yang 5% ini, 5% potensi ini, butuhlah pendidikan anak usia dini itu dengan cara bermainnya cara belajarnya tidak hanya indoor tapi outdoor, tidak selalu di ruangan begitu, di ruang kelas nanti anaknya jenuh. Jadi dibutuhkan sambil bermain begitu kan harus ceria gitu biar tidak tertekan begitu. Nah, soalnya anak usia dini ya masih fresh gitu. Kalau ibaratnya masih fresh otaknya teh. Kalau sudah tua mah bisa kita rasakan menghafal Quran juga kadang susah hafal gitu. Nah, kalau anak usia dini itu kalau dikasih hafalan gitu ya sambil dengan gerakan, nah mudah gitu, mudah menerapnya teh, mudah untuk ditangkapnya begitu. Baik, slide selanjutnya ini ada daftar pustaka atau sumber yang saya rujuk
dalam penyusunan materi presentasi ini. Bila teman-teman ingin membacanya lebih detail, boleh buka saja ini referensinya. Saya cari ini di internet ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Apabila banyak kekurangan, tolong dimaafkan. Maaf juga apabila banyak perkataan yang kurang jelas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.